Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan coba untuk membandingkan atau mengcompare dua soundcard eksternal yang memiliki desain sama tapi dengan tipe yang berbeda. Ini adalah soundcard eksternal V9 Black Spider dan ini adalah soundcard eksternal R8. Dimana gue sengaja bikin video komparasi ini karena soundcard eksternal V9 Black Spider itu udah jarang dijual di marketplace. Jadi yang sering muncul adalah soundcard eksternal R8. Dari segi harga pun beda ya. Untuk soundcard eksternal V9 itu harganya dulu kisaran 350 sampai 450 ribu. Sementara untuk yang R8 dia harganya kisaran 250 sampai 350. Jadi perbedaannya tuh cukup jauh, lumayan 100 ribu antara kedua soundcard ini. Kita langsung bahas aja nih buat kalian. Takutnya nih kalian nyari soundcard V9 Black Spider tapi nggak ada, terus mau beli soundcard R8 ragu karena hasilnya takutnya beda dengan V9 Black Spider. Di sini nanti bakalan gue kasih tahu nih hasil suaranya seperti apa dari kedua soundcard ini, apakah sama atau tidak. Oke, langsung aja kita ke boxnya. Di sini soundcard SL V9 Black Spider. Untuk boxnya sendiri perbedaannya hanya ada di tulisan ini, Multifunctional Live Soundcard V9. Sementara untuk yang R8 itu tidak ada labelnya sama sekali. Bagian bawahnya juga hampir sama seperti keduanya nih, baik V9 ataupun yang R8. Kemudian bagian sininya sama nih, bagian sini juga sama, bagian kirinya sama, ini sama juga. Hanya saja perbedaannya, kalau yang V9 Black Spider itu dia importernya dari PT Majalek Utama di Tangerang, Banten ya. Asalnya pasti dari Cina. Yang ini juga dari Cina ya. Belakang sama. Oke, kita langsung aja buka dari kedua soundcard ini. Kita buka dari dalam boxnya. Kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, ini untuk yang R8 ya. Kita boxnya kepinggirkan. Kemudian ini untuk yang V9. Nanti kita lihat perbedaannya di bagian displaynya apa sih sebenarnya yang beda. Kabelnya hampir sama ya, cuman kalau ini ada semacam kartu garansi kayak gitu ya, karena dia dari PT Majalek Utama, jadi ada PT-nya. Sementara yang R8 tuh nggak ada. Oke. Kita keluarkan dulu dari plastiknya yang V9 Black Spider. Kemudian ini yang Live R8. Ini juga sebenarnya sisa sih yang V9 itu. Dulu gue sempat jual laku, dan ini yang sisa nggak gue jual ya, untuk gue jadiin konten cuy. Oke. Dari kabel pun sama, dapatnya 3. Yang kabel AUX jack 351 352, kemudian kabel untuk USB. Karena dia udah punya koneksi Bluetooth dua-duanya, jadi nggak perlu kabel tambahan ya. Untuk komponen instrumen tinggal dikoneksikan menggunakan Bluetooth. Oke, kita langsung aja lihat nih. Dari segi desain tidak ada yang berbeda. Oke, dari segi desain tidak ada yang berbeda. Keduanya sama. Bahkan dari bobot pun, dari berat pun sama, keduanya sama-sama berat. Oke, ini dari segi desain, cuman yang membedakan itu hanyalah tulisannya aja nih. Ini R8, kemudian ini V9. Di atasnya ada tulisan Black Spider. Cuman untuk yang R8 itu tulisannya Bluetooth. Bagian sini sama, powernya sama. Cuman kalau kita lebih jeli lagi, sebenarnya ada perbedaan di bagian tombol nih. Namanya doang sebenarnya. Ini untuk yang R8, di bagian tengahnya tuh kayak bahasa apa nih? Tiongkok atau bahasa Thailand ini? Tu Vivinel Aria. Sementara untuk yang V9 Black Spider dia tulisannya Follow. Untuk yang lain-lainnya ya hampir-hampir sama. Sebenarnya hanya penamaan dari efek suaranya saja tuh yang berbeda, oke? Desain sama persis di sini juga ada lakukan. Untuk ukuran juga kalian bisa lihat nih, ukurannya tidak berbeda. Kayak giniin juga sama ukurannya, tidak berat sebelah, dan ini kayak kue dibagi dua ya. Oke, untuk bagian depannya sama. Ada knob control 2 di bagian atas, kemudian up and down di bagian bawah. Kemudian ada indikator LED untuk mikrofon dan headset setelah Bluetooth. Kemudian di sini juga ada untuk
tombol-tombol kayak semacam apa, efek suara dan efek reaksi semacam itu. Kemudian di bagian belakangnya juga sama ya, ada USB. Wait, kenapa pada jatuh lu? Ada USB, kemudian ada pon 1, pon 2 sama, ada AUX juga, ada headset, ada headphone, mic 1 dan mic 2. Tidak ada perbedaan sama sekali, cuman ada tulisan label ini doang sih untuk V9 Black Spider, sementara ini nggak ada nih. Oke, dan tidak ada yang berbeda dari segi desain, berat, ukuran, dan lain-lain. Hanya saja yang membuat gua penasaran, apakah hasil suaranya itu berbeda, ataukah sama, ataukah lebih bagus R8, atau lebih bagus V9 Black Spider. Jadi kali ini gue bakalan coba untuk tes dengan menggunakan sound card eksternal ini nih, dan mikrofon BM800, biar kalian nanti nggak penasaran kalau pengen beli sound card eksternal V9 Black Spider terus nemunya R8. Ya udah, beli R8 aja, harganya juga lebih murah kalau memang suaranya lebih bagus. Tapi kalau misalkan suaranya jauh lebih bagus V9, ya R8 juga harganya nggak terlalu mahal seperti yang V9 ya, harganya sekitar 250.000 sampai 350.000. Sementara untuk V9 350.000 sampai 450.000. So, mari aja kita langsung coba hasil suaranya seperti apa. So, let's find out. Let's go. Oke, dan ini adalah kualitas suara setelah gua coba untuk menghubungkan mikrofon BM800 dengan soundcard eksternal V9 Black Spider dan direkam secara langsung ke smartphone yang gua punya tanpa proses editing suara. Di sini gua hanya membesarkan volume mikrofonnya saja tanpa menggunakan efek apapun. Jadi treble, bass, dan reverbnya itu ada di posisi 0 ya semuanya. Untuk hasil suara bisa kalian dengar sendiri dan kalian bisa nanti ingat-ingat, karena gue bakal bandingin soundcard eksternal V9 ini dengan soundcard eksternal Live R8. Oke, di sini gue coba untuk membesarkan treble-nya. Oke, di sini treble-nya gue besarin, gue fullin untuk treble-nya dan hasil suaranya langsung berubah. Kemudian gue langsung besarin bass-nya. Di sini bass-nya dibesarkan jadi posisinya itu volume mic, treble, dan bass. Hasil suaranya bisa kalian dengar sendiri. Diingat-ingat hasil suaranya nanti untuk perbandingan dengan soundcard yang setelah ini ya, yang R8 ini. Nah, di sini gue juga bakalan membesarkan reverb, dimana kalau kita membesarkan reverb otomatis tombol yell-nya itu harus dipencet. Sound mode. Dan ini adalah hasilnya saat reverb dibesarkan dengan tombol yell. Di sini sync-nya itu agak sedikit macet, jadi nggak bisa dipakai. Nanti gua komparasinya dengan menggunakan efek yell juga ya di soundcard eksternal R8. Untuk suara sendiri bisa kalian dengar. Ini adalah hasil suaranya. Ini mulut gua deket, di sini suaranya besar. Oke, dan untuk hasil sendiri yang ada di headphone cukup lumayan, outputnya cukup lumayan besar, dan noise-nya ada. Untuk di headphone sendiri noise-nya ada. Kita kembali lagi ke original sound. Untuk noise sendiri kalau kita reverb-nya diaktifin itu kedengeran banget di headphone. Tapi kalau untuk original sound noise-nya nggak ada. Tapi gue nggak tahu nih apakah hasil di rekaman itu sama-sama besar atau tidak. Silahkan kalian dengar sendiri. Di sini pun ada efek eliminate, vocal cut, kemudian ada mute, cuman mute-nya nggak bisa dipakai nih. Kemudian di sini juga banyak efek reaksi. Oke, dan itu adalah hasil suara dari soundcard eksternal V9 Black Spider yang sekarang ini sudah tidak ada di pasaran. Kita langsung aja coba untuk soundcard eksternal Live R8. Oke, kali ini gua sudah men-switch dari soundcard eksternal V9 Black Spider ke soundcard eksternal R8 dengan menggunakan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung dengan smartphone gue tanpa editing vokal. Untuk hasil suara memang secara monitoring ini menggunakan original sound itu
nggak terlalu besar outputnya seperti Soundcard External V9 Black Spider ke headset ini. Cuman untuk hasil di video mungkin agak sedikit berbeda biasanya antara headphone dan hasil recording. Di sini gue juga cuman membesarkan volume mikrofonnya saja tanpa membesarkan treble, bass, dan reverb. Gue coba untuk membesarkan reverb. Oke, kali ini reverbnya udah gue besarin dan ini adalah hasil suaranya. Setelah itu gue besarkan bass. Dan ini adalah posisi volume mikrofon maksimal, volume treble maksimal, dan volume bass juga maksimal tanpa menggunakan reverb. Ya, kalian ingat-ingat ya hasil suara yang tadi V9 Black Spider, biar nanti bisa di-compare lebih bagus mana dengan Soundcard External R8. Nanti setelah ini juga gue bakal dengar hasil recordingnya, jadi lebih bagus mana antara yang R8 ataukah V9 untuk hasil recordingnya. Karena kalau gue lihat atau gue rasain dari hasil monitoring memang jauh lebih besar yang V9 Black Spider untuk hasilnya. Tapi untuk yang R8 dia agak sedikit mendem ya dibanding yang V9. Di sini gue bakal coba untuk membesarkan reverb. Reverb kita maksimalkan dan di sini efek yell-nya kita nyalain. Oke, dan ini efek yell-nya sudah dinyalain, tapi kalau untuk echo sendiri atau untuk reverb sendiri memang outputnya cukup lumayan besar ya. Jadi beda dengan original sound yang suaranya agak sedikit mendem, tapi kalau menggunakan reverb kita maksimalkan, dia outputnya jadi lebih nendang. Oke, kalian juga bisa kalau misalkan dirasa original sound ini suaranya tidak terlalu besar, kalian bisa menggunakan yell, tapi reverbnya dikecilin. Dan ini adalah hasilnya. Di monitor juga jadi lebih besar ya, indikator juga jadi lebih besar dibandingkan menggunakan original sound. Jadi gunakan efek yell, tapi reverbnya di nolkan atau diminimalisir ya, jadi nggak dimaksimalin lah. Oke, dan ini adalah hasil suaranya, gue pindah lagi ke original sound. Ini adalah hasil suaranya dari Soundcard External R8. Di sini ada eliminate, jadi mute di sini berfungsi, tapi yang V9 memang agak rusak mungkin atau gimana, mute-nya tidak berfungsi, dan di sini juga ada beberapa efek reaksi yang biasa digunakan oleh kalian. Oke, dan itulah hasil suara dari Soundcard External R8. Oke, dan itulah hasil suara dari kedua soundcard ini, baik soundcard External V9 Black Spider ataupun soundcard External Live R8. Dimana setelah gua denger hasil recordingnya, ternyata outputnya itu lebih keras atau lebih luas atau lebih kenceng soundcard External V9 Black Spider dibandingkan dengan soundcard External R8. Dan di output secara monitoring yang masuk ke headset juga lebih full ini nih, lebih all out gitu daripada yang R8 ini. Tapi memang kalau dari segi noise yang V9 itu kedenger banget gitu dibanding yang R8. Mungkin karena R8 itu kecil, jadi dia juga kayak menekan noise agar noise-nya itu tidak masuk terlalu besar. Sementara untuk V9 itu outnya besar dan noise-nya juga ikut besar. Jadi buat gua sih perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Jadi buat kalian yang nyari soundcard semacam ini yang masih terpaku dengan soundcard External V9 Black Spider, ya soundcard R8 juga bisa jadi solusi ya. Karena soundcard itu sebenarnya solusi buat kalian yang pengen bikin podcast 2 orang tanpa menggunakan mixer. Jadi kalau mixer harganya memang cukup mahal, tapi soundcard semacam ini harganya di bawah 500.000. Bahkan yang R8 ini harganya sekitar 300 ribuan. Untuk yang V9 harganya sekitar 400 ribuan, tapi sekarang udah jarang dijual di marketplace di Indonesia. Oke, dan itulah hasil suaranya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka di dislike saja. Saya Coki Rasyandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara. Peace. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, tanda yang merahnya dipadamkan. Oke.